Kenapa gaji PNS sulit naik di era Jokowi? Hahaha. Pertanyaan tersebut keseringan didengar ketika kumpul-kumpul para PNS di kantin kantor sambil menikmati makan siang. Memang, kenaikan gaji pegawai negeri sipil di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata hanya 2 kali. Kapan itu? Kenaikan gaji pokok pertama dilakukan Presiden Jokowi pada 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015, setahun setelah pelantikannya sebagai Presiden. Gaji PNS kala itu naik 6%. Setelah itu, untuk beberapa tahun ke depannya tidak pernah ada kenaikan gaji. Hingga 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2019, gaji PNS dinaikkan. Di mana Presiden Jokowi menerbitkan PP nomor 15 tahun 2019. Saat itu kenaikannya sebesar 5% dari gaji pokok sebelumnya. Meskipun tak ada kenaikan gaji, selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi terdapat kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Kebijakan ini dimulai pada 2016. Tidak hanya itu, Jokowi juga tetap melanjutkan kebijakan gaji ke-13 PNS yang terus dipertahankan semenjak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kenaikan gaji PNS di era Presiden Jokowi sangat tidak sebanyak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terhitung sejak menjabat pada 2004 hingga 2014, Presiden SBY menaikkan gaji PNS sebanyak 9 kali. Sekali lagi, sebanyak 9 kali. Kenapa gaji PNS sulit naik di era Jokowi? Padahal rezim ini selalu membangga-banggakan mampu menciptakan perekonomian negara yang terbaik sepanjang Indonesia merdeka. Sebelum menjawab kenapa gaji PNS sulit naik di era Jokowi, mari kita identifikasi beberapa prasyarat utama gaji PNS bisa naik. Yang pertama, adanya political will atau goodwill dari pemimpin nasional, dalam hal ini Presiden RI tentunya. Kedua, perekonomian negara yang baik dan stabil. Ketiga, APBN yang sehat. Dan keempat, tekanan politik yang kuat. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama mengenai political will. Itu sudah dapat dilihat bahwa sejak debat Presiden Jokowi dengan jelas menyampaikan posisinya yang enggan untuk menaikkan gaji PNS. Dianggap sudah cukup. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kita perbaiki penghasilannya, itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting, penghasilannya sedikit. Tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat. Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Yang kedua, perekonomian negara yang baik dan stabil. Diketahui bersama akibat pandemi COVID-19, seantero dunia merasakan dampak di bidang ekonomi yang luar biasa. Belum lagi perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan berbagai hal negatif dalam perekonomian global. Dengan demikian, dapat dikatakan secara ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Yang ketiga, bagaimana dengan APBN? Hal ini masih terkait langsung dengan perekonomian global. Dampak perseteruan Rusia-Ukraina yang menyebabkan inflasi yang luar biasa
Tentunya menggerus pula APBN, utamanya meningkatnya subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Dan yang keempat, apakah ada tekanan politik yang kuat? Biasanya mendekati pemilu, parpol berusaha mencitrakan diri sebagai yang paling peduli. Mereka akan menekan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan abdi negara. Tentunya bukan rahasia lagi jika APBN sering menjadi bahan kampanye. Hal itu sah-sah saja mengingat politik anggaran sangat berkaitan dengan platform perjuangan parpol-parpol yang ada. Misalnya, fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah dalam era APBN 2023 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi efek ketidakpastian global sesuai slogan kemerdekaan ke-77, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salah satu yang menjadi catatan adalah perlu adanya kajian untuk kenaikan gaji pegawai negeri sipil. Demikian pula dengan fraksi P3, Muhammad Aras meminta pemerintah menaikkan gaji pokok aparatur sipil negara, termasuk PNS dan juga pensiunan PNS sebesar 6-7% per tahun. Tujuannya agar gaji pokok tersebut tidak tergerus inflasi. Hal itu disampaikan Muhammad Aras dalam rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 pada 23 Agustus 2022 yang lalu. Diharapkan pemerintah dengan konsisten menaikkan gaji pokok sebesar 6-7% setiap tahunnya, kata Muhammad Aras yang seperti dikutip oleh Detik Finance. Hal ini penting agar gaji pokok ASN dan pensiunan tidak tergerus inflasi. Imbu Muhammad Aras saat berbicara di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jadi dari 4 prasyarat yang dibutuhkan untuk kenaikan gaji di era Jokowi itu hanya prasyarat keempat yang muncul, yakni ada sedikit tekanan politik. Itu pun bukan dari partai atau kelompok yang mayoritas atau mampu menekan. Jadi itulah sebabnya kenapa di era Jokowi gaji PNS sulit untuk naik. Bagaimana menurut para petualang sekalian? Ada enggak prasyarat lainnya? Atau mungkin di akhir era Jokowi gaji PNS akan naik? Silakan dikomentari. Demikian video ini dan tetap semangat.